semuanya. Jadi, kali ini aku akan membuat video penjelasan tentang algoritma pencarian. Algoritma pencarian ada 3, yaitu linear search, binary search, dan interpolation search. Nah, di sini aku akan menjelaskan ketiga algoritma pencarian tersebut dan beserta contohnya. Langsung saja, kita mulai dari yang pertama. Yang pertama yaitu linear search. Nah, pernahkah kamu mencari suatu barang di dalam laci? Nah, kamu tentu tidak tahu barang tersebut berada di laci di sebelah mana. Jadi, kamu mencari barang tersebut dengan mengecek laci satu persatu hingga barang tersebut ketemu dan kamu stop mencari barang tersebut. Nah, mencari barang di dalam laci tersebut merupakan salah satu analogi dari linear search. Linear search adalah algoritma pencarian yang paling sederhana. Jadi singkatnya, linear search adalah cara mencari suatu nilai atau target yang berada di dalam sebuah list atau daftar dengan cara mengecek satu persatu list tersebut. Nah, kelebihan dari linear search ini tentunya cara ini sangat simple dan sederhana serta elemennya tidak perlu diurutkan. Namun, kekurangannya, jika list sangat panjang, cara ini akan sangat memakan waktu dan sangat ribet. Berikut adalah contoh dari linear search. Jadi di sini saya akan memberikan contoh dan menggambarkannya di dalam Excel. Anggap saja kita punya 6 elemen. Kita beri warna kuning. Ada 8, 4, 6, 7, 3, 2. Ini adalah elemennya. Dan indeksnya kita mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Di sini sudah ada 6 elemen. Dan tentu indeks, karena dimulai dari 0, jadi indeksnya elemen kurang 1, jadi indeksnya adalah 5. Anggap saja kita tidak mengetahui isi dari masing-masing kotak ini. Tentu, cara kita mencari target, anggap saja target kita adalah 3. Cara kita mencari target tentu dimulai dari indeks terkecil. Kita buka 8 tidak sama dengan 3, jadi bukan target, ini baru langkah pertama. Yang kedua kita buka 4, bukan target, jadi kita lanjut ke langkah berikutnya. Ini baru 2 langkah, langkah berikutnya langkah ketiga kita buka 6 bukan target, jadi ada 3 langkah. Lanjut 7 bukan target, jadi sudah ada total 4 langkah. Ke kotak berikutnya 3 adalah target, jadi total ada 5 langkah. Jadi ada 5 langkah untuk mencapai target. Yang kedua ada binary search. Nah, pernahkah kamu ingin mencari sebuah buku di perpustakaan? Biasanya di perpustakaan itu buku terletak sesuai abjad dan sudah berurutan. Misalnya, kamu mencari buku berjudul Harry Potter. Tentunya kamu akan mencari buku tersebut di bagian rak berabjad H. Nah, kamu akan memulai dari tengah. Kamu melihat buku tersebut, anggap saja kamu menemukan buku berjudul Hercules di bagian tengah rak tersebut. Nah, Hercules setelah H ada E. Nah, Harry Potter setelah H ada A. Jadi, Hercules tentunya itu terletak di sebelah kanan Harry Potter. Jadi, buku yang kamu cari itu terletak di sebelum buku yang kamu temukan. Kamu menemukan buku Hercules, jadi buku Harry Potter itu terletak sebelum buku Hercules. Kamu akan mencari di sisi kiri dan sisi kanan kamu abaikan. Nah, hal tersebut merupakan salah satu analogi dari binary search. Nah, binary search adalah
cara mencari suatu nilai atau target dengan cara membagi dua list tersebut. Cara ini sangat menghemat waktu dibandingkan linear search. Nah, kelebihan dari binary search ini tentunya bisa lebih cepat dan tidak perlu langkah yang terlalu banyak, tidak perlu mengecek satu-satu. Namun kekurangannya, binary search ini elemennya harus diurut atau listnya itu harus diurut. Jika tidak terurut, maka dia tidak akan bisa menggunakan cara binary search ini. Nah, berikut saya akan berikan contohnya. Untuk binary search, saya juga menggunakan contoh dan menggambarkannya di dalam Excel. Jadi anggap saja kita mempunyai 7 buah angka di dalam kotak. Anggap saja kotaknya itu berwarna orange. Dan kita tidak mengetahui angka dari masing-masing kotak tersebut. Elemennya tentu ada 7 buah elemen. Lalu indeksnya, indeks adalah elemen dikurangi 1, jadi total ada 6 indeks, dimulai dari 0, total ada 6 indeks. Nah, target kita akan mencari angka 75. Binary search, seperti yang sudah saya jelaskan, caranya itu dimulai dari mengambil tengah dari elemen semuanya. Dari tengahnya kita buka. Dari tengahnya adalah 67. 67 tentu lebih kecil dari 75. Jadi anggap saja 67 ke kiri itu tentu bukan target karena lebih kecil. Sisa 3 kotak. Di antara 3 kotak ini nilai tengahnya berada di indeks kelima. Indeks kelima kita buka. Target 75. Jadi target sudah ketemu di indeks kelima. Total hanya ada 2 langkah untuk menemukan target. Cara ini tentu lebih cepat dari linear search untuk list yang panjang, namun kita harus mengurutkan angkanya terlebih dahulu sebelum mencari target. Kalau tidak diurutkan, kita tidak bisa menggunakan cara ini. Target ketemu di indeks kelima. Yang terakhir atau yang ketiga yaitu interpolation search. Nah, pernahkah kamu ingin mencari sebuah kontak di dalam HP kamu? Kamu tentunya tahu di mana letak kontak tersebut. Misalnya, kamu mencari kontak dengan nama Yanti, huruf depannya yaitu Y. Kamu otomatis langsung ke abjad bagian Y yang terletak di bagian akhir. Jadi kamu tidak perlu mengecek satu persatu dan kamu sudah memperkirakan letaknya di bagian mana. Nah, hal ini merupakan salah satu analogi dari interpolation search. Interpolation search adalah salah satu algoritma yang paling sederhana dari 2 algoritma sebelumnya. Algoritma pencarian ini sangat sederhana karena hanya memerlukan 1 langkah saja. Algoritma ini menggunakan rumus seperti di atas ini. Nah, untuk mengecek rumus tersebut, mari kita lihat contoh yang saya berikan. Terakhir, algoritma pencarian yaitu interpolation search. Di sini saya sudah memiliki beberapa buah elemen dan sama seperti sebelumnya, kita anggap elemen-elemen ini berada di dalam sebuah kotak dan kita tidak mengetahui isi dari masing-masing kotak tersebut. Kita hitung elemennya ada 9. Indeksnya ada, indeks tentu saja elemen dikurangi 1 karena dimulai dari 0. 1, 2, 3. Indeksnya tentu saja ada 8 dan target kita mencari angka 21. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, interpolation search menggunakan rumus untuk mencari target terletak di indeks keberapa. Rumusnya, pos dengan indeks terkecil ditambah indeks terbesar dikurangi indeks terkecil dikali angka target
dikurangi elemen dari indeks terkecil dibagi elemen dari indeks terbesar dikurangi elemen dari indeks terkecil. Nah, targetnya yaitu 21. Caranya, dari indeks terkecil ditambah indeks terbesar dikurangi indeks terkecil dikali angka target dikurangi elemen dari indeks terkecil dibagi elemen dari indeks terbesar dikurangi elemen dari indeks terkecil. Hasilnya yaitu 3. Jadi, target ada di indeks ke-3. Kita cek target ada di indeks ke-3. Benar, target 21 ada di indeks ke-3. Jadi, algoritma pencarian ini sama dengan binary search. Algoritma pencarian ini harus menggunakan data yang sudah terurut. Nah, jika datanya tidak terurut, maka tidak bisa juga menggunakan cara ini. Kelebihannya tentu sangat-sangat lebih cepat dari dua algoritma pencarian sebelumnya. Namun kekurangannya, jika datanya tidak merata, maka cara ini juga tidak bisa digunakan. Maksudnya merata adalah jika polanya tidak merata, maka algoritma ini tidak bisa digunakan. Baik, sekian video saya tentang penjelasan dari 3 algoritma pencarian tadi. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.